nggak sih kalian lihat chat atau video TikTok yang bahasanya campur-campur? Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa gaul. Misalnya, aku literally capek banget, mentally not okay. Nah, fenomena ini menunjukkan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia mulai bergeser di kalangan anak muda. Karena itu, penting bagi kita memahami kembali bagaimana bahasa Indonesia berkembang dan digunakan dengan tepat. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Devina Pratisaneswari dengan NIM A1C02410024, mahasiswa S1 Akuntansi. Dalam video ini, saya akan membahas sejarah, fungsi, kedudukan, ragam bahasa Indonesia, serta masalah penggunaan bahasa gaul berlebihan dan solusinya. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Andra Aderianto, SPD, MA. Saya akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sejak zaman dulu, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perhubungan di Nusantara, terutama dalam perdagangan dan penyebaran agama. Jadi, sebenarnya, sebelum disebut bahasa Indonesia, bahasa ini sudah hidup dan dipakai masyarakat dari wilayah ke wilayah. Lalu, kenapa bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia? Yang pertama, karena bahasa Melayu sudah menjadi bahasa penghubung selama berabad-abad, sehingga mudah dipahami oleh banyak suku. Kedua, sistem bahasanya sederhana dan tidak mengenal tingkatan bahasa, sehingga lebih mudah dipelajari dibanding bahasa daerah lain yang lebih kompleks. Ketiga, penggunaan bahasa Melayu tidak menimbulkan konflik antar penutur daerah, sehingga cocok dijadikan bahasa pemersatu bangsa. Setelah itu, barulah bahasa ini lahir secara resmi sebagai bahasa Indonesia. Secara politis, hal ini ditegaskan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 ketika para pemuda menyatakan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian, secara yuridis diperkuat lagi dalam UUD 1945 pasal 36 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan mengenai fungsi dan ragam bahasa Indonesia, saya akan membahas mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan yang penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi mempererat hubungan antar suku dan telah ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 1928 melalui ikrar menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kata menjunjung berarti memuliakan dan menghargai, sehingga ikrar itu menandai tekad bangsa untuk menempatkan bahasa Indonesia di atas bahasa daerah. Yang kedua, sebagai bahasa negara, kedudukannya dikukuhkan bersamaan dengan berlakunya UUD 1945. Pasal 36 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia yang digunakan dalam administrasi pemerintahan, pendidikan, dan berbagai kegiatan resmi kenegaraan. Sekarang saya akan membahas mengenai fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia ada dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia menjadi simbol rasa bangga sebagai bangsa karena mencerminkan nilai sosial budaya yang kita junjung. Karena itu, bahasa ini harus terus dipelihara dan digunakan dengan bangga. Kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia menunjukkan jati diri bangsa. Identitas ini terjaga jika kita membinanya secara konsisten dan tidak terlalu bergantung pada pengaruh bahasa asing. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu suku bangsa. Meski Indonesia memiliki beragam suku, bahasa Indonesia menyatukan kita dalam satu kesatuan untuk menghilangkan identitas daerah masing-masing. Dan fungsi yang terakhir adalah alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia membuat komunikasi antar daerah lebih mudah. Perbedaan budaya dan bahasa daerah tidak lagi menjadi penghalang dalam berinteraksi. Kemudian, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia digunakan dalam pidato, dokumen, dan seluruh kegiatan resmi negara, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Bahasa ini digunakan sebagai bahasa pengantar mulai dari TK sampai perguruan tinggi, kecuali kelas rendah di SD di beberapa daerah yang boleh memakai bahasa daerah. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat perhubungan tingkat nasional. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi antar pemerintahan dan masyarakat, juga antar warga di seluruh Indonesia.
terutama untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Dan fungsi yang terakhir adalah alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia memungkinkan kita mengembangkan budaya nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi sehingga memiliki ciri khas Indonesia, bukan meniru bangsa lain. Lalu pembahasan selanjutnya adalah ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama ada berdasarkan media, berdasarkan situasi, berdasarkan topik, dan berdasarkan kelompok sosial. Berdasarkan media, di sini ada ragam lisan, yang dimana bahasa yang digunakan melalui ucapan langsung. Contohnya seperti percakapan sehari-hari, presentasi, ataupun wawancara. Kemudian ada ragam tulis, yaitu bahasa yang disampaikan lewat tulisan. Contohnya ada artikel, laporan, chat yang rapi, bahkan surat resmi. Kemudian yang kedua, berdasarkan situasi. Di sini ada ragam formal atau resmi. Biasanya dipakai di situasi serius dan resmi. Contohnya seperti pidato kenegaraan, proposal, dan surat dinas. Kemudian ada ragam semi formal, menggunakan bahasa yang lebih santai tetapi tetap sopan. Contohnya ada presentasi kelas, diskusi organisasi. Kemudian ragam non formal atau tidak resmi, yaitu bahasa santai dan sehari-hari. Contohnya ngobrol dengan teman, chat santai, dan bahasa gaul. Kemudian berdasarkan topik, di sini ada ragam ilmiah. Biasanya itu berisi bahasa yang baku, objektif, dan logis. Contohnya biasanya dipakai pada laporan penelitian atau jurnal ilmiah. Kemudian ada ragam sastra, yaitu bahasa yang indah dan kreatif. Contohnya seperti puisi, cerpen, ataupun novel. Kemudian ada ragam pidato, yaitu bahasa untuk menyampaikan pesan secara lisan di depan umum. Contohnya seperti sambutan acara atau ceramah. Kemudian ragam berita, yaitu bahasa yang informatif dan faktual. Contohnya yaitu seperti siaran berita TV, ataupun artikel berita. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan kelompok sosial. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada ragam dialek, yaitu variasi bahasa menurut daerah atau kelompok tertentu. Contohnya ada logat Jawa, logat Sunda, ataupun logat Betawi. Dan masih banyak lagi. Kemudian ada ragam terpelajar, yaitu bahasa baku yang digunakan oleh kalangan akademis atau pendidikan. Contohnya bahasa dosen saat mengajar, bahkan tulisan ilmiah mahasiswa. Sekian penjelasan mengenai sejarah, kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Selanjutnya, masalah apa sih yang sering muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia? Sekarang, salah satu masalah terbesar dalam penggunaan bahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa gaul yang berlebihan. Bahasa gaul sebenarnya tidak salah, tetapi menjadi masalah ketika digunakan di semua situasi, termasuk situasi formal yang seharusnya memakai bahasa resmi. Contohnya seperti chat ke dosen, atau chat ke bagian keuangan kampus misalnya, atau bahkan chat ke admin kampus. Tidak hanya itu, muncul juga campur-campur bahasa yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris secara berlebihan. Misalnya seperti, masalahnya apa? Yang pertama, struktur kalimat jadi rusak. Yang kedua, bahasa formal makin jarang dipakai. Yang ketiga, generasi muda bingung membedakan mana bahasa resmi dan mana bahasa gaul. Kemampuan menulis akademik menjadi menurun karena terlalu terbiasa menggunakan bahasa yang informal. Lantas, atas masalah tersebut, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, edukasi penggunaan bahasa sesuai konteks. Ajarkan bahwa ada waktu untuk bahasa gaul dan ada waktu untuk bahasa formal, seperti menulis laporan, email ke dosen, atau bahkan untuk presentasi akademik. Kemudian yang kedua, latihan menulis formal. Minimal 1 paragraf per minggu tanpa bahasa gaul, agar kemampuan bahasa Indonesia resmi dan tetap terjaga. Yang ketiga, meningkatkan literasi, seperti banyak membaca berita, artikel ilmiah, jurnal, atau karya sastra yang menggunakan bahasa Indonesia baku. Dan solusi yang keempat yaitu kampanye sadar bahasa di kampus atau sekolah. Misalnya seperti tantangan penggunaan bahasa Indonesia formal selama 1 hari. Jadi, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi identitas kita sebagai bangsa. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai konteks, kita menjaga kualitas komunikasi dan menunjukkan jati diri kita. Kalau bukan kita yang melestarikan bahasa Indonesia, siapa lagi? Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya bahasa Indonesia.